warahmatullahi diminta untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sholat Idul Fitri. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita umat Muslim untuk Indonesia khususnya tahun ini ada sedikit perbedaan. Dan insyaallah perbedaan ini adalah perbedaan yang tidak bisa dihindari kalau sudah masalah dengan fikih. Dalam hal sholat saja pun juga bisa terjadi antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah atau mungkin organisasi lain, termasuk dengan penentuan satu Syawal yang insyaallah ada sebagian yang menentukan satu Syawal yaitu pada tanggal 21 April. Dan pemerintah dalam hal ini ketika itu sudah banyak keluar maklumat dari Nahdlatul Ulama bahwa penentuan satu Syawal jatuh pada tanggal 22 April. Yang tidak boleh itu, yang tidak boleh adalah kita pilih enaknya kita, ya, Pak. Enak, milih besok aja. Kalau berdua satu puasa satu hari itu yang tidak diperkenankan. Jadi mana yang menjadi keyakinan kita itu ya kalau memang besok dan kita yakin dengan alasan dari dalil yang ditentukan istilah besok, gitu ya. Dan insyaallah di Jember di sini ada 64 tempat untuk sholat. Kalau terdekat di sini di lapangan apa di Kutok ya. Di Negoro. Di Negoro, di Gor Kaliwates, di Kulu dan beberapa di Talangsari dan beberapa tempat ya. Bahkan di Kencong di Ambulu di sana juga sudah ada. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa bunyian Islam ala khamsin. Islam itu dibangun oleh 5 perkara. Saya singkat saja, saya langsung artikan saja bahwa yang pertama dibangun dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua dibangun dengan sholat, makanya wajib sholat lima waktu. Dan yang ketiga dibangun oleh dengan puasa Ramadan ya, yang kita jalani yang insyaallah kita menentukan warga sini sebagian besar menentukan mengikuti besok terakhir Ramadan puasa. Dan yang keempat adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat itu wajib untuk semuanya, tidak pandang dulu dia sudah dewasa atau masih anak. Bahkan baru bahasanya bahasa kita itu baru merokok itu baru lahir itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi bukan hanya yang dewasa saja. Siapa yang dan bukan hanya orang-orang kaya saja, bukan, orang miskin pun juga wajib mengeluarkan zakat. Tapi cuma kalau orang miskin itu bisa juga termasuk kategori orang yang bisa menerima zakat. Lalu yang kelima dibangun dengan menunaikan haji bagi yang mampu. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan untuk menunaikan haji ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, insyaallah Masjid Aruni akan melaksanakan sholat. Mohon maaf diingatkan anak-anak yang kecil-kecil ya. Nanti selesai nanti mengajak Pak Basudi bisa pertanyaan ini sudah siapkan uang. Wah. Ya. Siapa? Ya, ingatkan kembali
bagi pertanyaannya nanti. Karena kalau langsung bertanya di sini ada yang luas isu ini mas. Ya. Kayaknya bagusan kalau langsung gini deh. Ya. Situ. Kurang mantap. Cek. Nah, Sementara nanti biar dibenahi dulu. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah bagaimana sunnah-sunnah yang perlu dilakukan seorang muslim pada saat kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, kita disunnahkan untuk mandi. Mandinya adalah mandi, bahasanya mandi besar, mandi janabah. Mandi besar itu apa? Airnya gede-gede gitu. Mandi besar itu seperti mandinya pada saat kita ya sudah mandi besar lah ya. Gitu. Bagaimana mandi besar? Mandi besar itu kita wudhu dulu. Kalau mandi besar, kita enak wudhu dulu, ya seperti wudhu biasa, baru menyiramkan dari kepala, itu sudah mandi besar. Ya, itu yang pertama, disudahkan yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan pakaian yang terbaik. Menggunakan pakaian yang terbaik. Artinya tidak mengada-ada. Kalaupun hadis ini, sunnah ini, pakaian yang terbaik, bisa jadi orang-orang yang saat ini sedang rame, begitu ya, mungkin juga mengacu di sini. Saya kepengen yang terbaik pakaiannya. Bahkan Rasulullah sendiri menyukai warna yang putih. Loh, bagaimana kalau kita tidak punya warna putih atau mungkin tidak baru? Pokoknya yang terbaik yang dimiliki. Ya, tidak harus beli. Itu punyaan Mas Putra itu bagus tadi. Saya lirik sebenarnya. Cuman saya kayaknya nggak pantas. Kayak itu ya. Baik, seperti itu. Berikutnya yaitu kalau wanita mungkin pakaiannya adalah pakaian yang gelap. Pakaian yang gelap. Ya, untuk wanita. Berikutnya dianjurkan bagi laki-laki menggunakan parfum. Bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak. Kalau perempuan hindari parfum. Karena bisa menimbulkan fitnah. Bisa-bisa nanti salipan dengan saya. Gitu ya. Ya. Aroma apa ini begitu ya? Gitu. Cek. Jadi kalau laki-laki disunahkan menggunakan parfum. Kalau perempuan dihindari. Kalau perempuan, ya. Baik. Berikutnya yang keempat disunahkan makan terlebih dahulu, sarapan dulu. Kebalikannya dengan Idul Kurban. Kalau Idul Kurban itu disunahkan tidak makan, tapi kalau Idul Fitri disunahkan untuk makan dulu, sarapan dulu. Walaupun mungkin kalau di zamannya Rasulullah dengan 3 biji kurma. Kalau saya 3 biji kurma nggak kenyang ya. Ya, mungkin sebagai syarat saja. Setelah itu makan bakso, makan apa sekenyangnya, monggo. Ya, secukupnya sarapan, gitu ya. Lalu yang berikut, hikmahnya kenapa kok mungkin dianjurkan untuk sarapan dulu? Hikmahnya sebagai bentuk bahwa kita telah berbuka, sudah mengakhiri tidak puasa lagi, gitu ya. Mohon maaf, tambah berat, tambah enak. Kenapa ya? Ya, baik. Kemudian yang kelima, kita disunahkan untuk berjalan kaki menuju tempat sholat. Berjalan kaki. Mas Fuad yang sana misalkan, itu keuntungannya luar biasa. Selain dapat pahala yang banyak, juga hitung-hitung sebagai bentuk dietnya, gitu. Mas Fuad ada? Ya.
Jadi berjalan kaki. Pulangnya disunahkan mencari jalan yang berbeda. Mencari jalan yang berbeda. Mas Fuad jalannya mulai depannya Ustaz Fikri, Mas Dani sampai ke masjid. Nah, pulangnya belok kanan. Itu lumayan itu ya. Sambil nyapa tetangga kan luar biasa, ya. Mas Agung yang berangkatnya langsung melewati depan rumah, nanti bisa jadi muteri gitu ya. Cari kelakuan katanya Mas Agung. Iya. Tawaf gitu ya. Intinya seperti itu. Ya. Lalu disunahkan sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar, tahmid, Alhamdulillah, dan takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, takbir Allahu Akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu disunahkan. Setiap pada saat, termasuk pada saat kita berada di masjid. Ya. Yang ketujuh disunahkan, mohon maaf tadi mencari jalan lain. Lalu berikutnya, kalau sudah di tempat di masjid, disunahkan sampai mendengarkan khutbah. Loh, Mas Basuni, misalkan saya ada keperluan, kepentingan yang mendadak, misalkan, lalu saya tidak mengikuti khutbah, misalkan, ya, tidak mengikuti khutbah, apakah berdosa? Tidak, ya. Apakah tidak mendapatkan nilai dari sholat itu? Tidak. Tapi kenapa kita tidak mengambil sunnah pahala yang sudah disiapkan? Lebih baik kita bersabar dahulu untuk mengikuti khutbah. Kecuali kan punya keperluan, ya namanya orang kebelet, kebelet itu? Belakang. Ya, ke belakang, ya monggo ke belakang, jangan diempet gitu ya. Jangan diempet, ya ke belakang, ya ke belakang. Khawatir misalkan tidak diperkenankan atau tidak boleh, tidak diperbolehkan. Bahkan meninggalkan tempat pada saat itu juga boleh. Tapi disunahkan kita mengikuti sampai khutbah selesai. Yang ke-9, yang berikutnya, kita dianjurkan untuk saling mendoakan. Doanya bagaimana? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga apapun amalan kita diterima oleh Allah, gitu ya. Dan menjadi apa artinya taqabbal ya karim itu Ustaz Fikri? Semoga kebaikan untuk kita semuanya. Jadi itu sunnah-sunnah yang mungkin perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan insya Allah untuk sholat Idul Fitri tata caranya sudah bisa semuanya. Dijelaskan. Ya, yang pertama insya Allah Masjid Ar-Rumi akan melaksanakan sholat Idul Fitri pukul 6.00. Ya. 6.15. Bukan 6. Oh, bukan 6.15. Nah, 6.15. Jadi monggo nanti 6.15 paling tidak sudah ada di sini. Nanti biasanya akan ada Bilal. Setelah itu yang pertama akan dipimpin oleh sholat dulu, yaitu 2 rakaat. Yang pertama dengan takbir 7 takbir. Pada saat rakaat pertama dengan surat membaca surat Al-Fatihah imamnya, dan ada yang menyampaikan disunahkan untuk membaca surat Al-A'la ya, Sabbihisma. Lalu yang kedua takbirnya 5 kali, 5 takbir, dan surat Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Wasiyah.
Jadi itu setelah itu salam baru khotib naik mimbar. Insya Allah nanti khotibnya nanti dari luar, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu dari apa yang beliau sampaikan. Sekali lagi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan tadi saya dititipi oleh Ketua Takmir Ustadz Fikri. Tadi alhamdulillah sore tadi anak-anak kita termasuk yang biasa berbuka di Masjid Ar-Rumi berlimpah takjilnya. Ada 3 kiriman berupa nasi, ya. Yang pertama dari Bu Heni Pengembang, lalu yang kedua Bu siapa Bu namanya? Hah? Buratri. Namanya yang Buratri. Buratri. Buratri yang kedua, dan yang ketiga tadi dari SD Al-Furqon. Lah, karena tadi berlimpah, tak mungkin kita bagikan semuanya, sehingga tadi yang kita bagikan dari 1 tempat saja, sedangkan yang 2 tempat ini nanti ada di sini. Jadi itu ya, monggo nanti anak-anak pokoknya harus habis, tidak ada yang ditinggal di masjid. Kalau ditinggal di masjid, tahu-tahu kocar kacir biasanya. Kocar kacir nggak tahu ketendang anak-anak yang tidur sini atau kucing yang ada di sini. Eman, jadi harus habis. Dan mudah-mudahan kesyukuran kita malam ini dan termasuk doa-doa yang nanti akan kita aturkan untuk diri kita, terutama untuk orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Untuk doa kami mohon Ustadz Fikri untuk memimpinnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuknya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, dan insya Allah kita akan terus mengikat persaudaraan ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk doa setelah ini akan disampaikan oleh Ustaz Basudi. Tetap, kami di sini hanya ingin berniat bersama untuk zakat fitrah. Mungkin ada yang belum, monggo sekarang kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Kalau nanti ada yang untuk doa untuk keluarganya, putra putrinya, sudah saya share di grup, silahkan dibaca. Tidak perlu pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Untuk doa kami serahkan kepada Ustaz Basudi, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Kasihanlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang kami cintai yang telah mendahului kami ya Allah. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Amin. Allahumma la taj'alhu akhirat abdin min syiyabina. Ya Huwa in ja'al atau fajr marhumah wa la taj'alhu marhuman. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa ini yang terakhir dalam hidupku ya Allah. Jika Engkau menjadikan sebaliknya sebagaimana puasa terakhir, jadikanlah aku sebagai orang yang Engkau sayangi, dan janganlah jadikan aku sebagai orang yang Engkau jauhi. Allahumma innaka afuwwun karim
fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah, Maha Pemaaf ya Allah, sudah memaafkan, maka maafkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, jadikanlah kehidupan kami di dunia kehidupan yang baik ya Allah, dan jadikanlah kehidupan akhirat kami kehidupan yang baik ya Allah, dan berilah kami kesempatan mendapatkan syafaat dari Nabi kami ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa